Ketua PSSI, Erick Thohir, menyoroti pemilihan Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, sebagai venue timnas Cina untuk melawan timnas Indonesia. Cina bakal meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam partai keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024. Masalahnya, Qingdao Youth Football berjarak 633 km dari ibu kota Cina, Beijing. Perjalanan darat mencapai 6 jam lebih. Sementara udara sekitar 1 jam 25 menit. 5 hari sebelumnya, timnas Indonesia harus melawat ke Bahrain National Stadium, Riffa, untuk menghadapi tuan rumah timnas Bahrain. Dari Riffa, timnas Indonesia mesti melalui perjalanan panjang yang melelahkan ke Qingdao menggunakan penerbangan selama belasan hingga puluhan jam. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menantang tuan rumah timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan meladeni perlawanan timnas Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, kami hadapi pemain, jangan cedera dan saya rasa pertandingan berat itu melawan Arab Saudi karena kami akan bertandang, ujar Erick Thohir. Lalu kami akan menjadi tuan rumah melawan Australia di kandang. Ya, kalau kami bisa mencuri poin dalam 2 pertandingan itu, luar biasa. Habis itu berat lagi. Harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke Cina. Tiba-tiba kami ditaruh di kota yang jaraknya 6,5 jam dari Beijing, jelas Erick Thohir. Itu Qingdao, yang pada Oktober 2024, katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya, ucap Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Jadi kami juga menjadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kami dikerjain di luar negeri, ya kami kerjain lagi di sini, tutur Erick Thohir. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun bergabung di grup yang terbilang berat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia harus menunjukkan kekuatan terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaik dalam bersaing pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan, tegas Erick. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap melawan walau di grup berat, sambungnya. Secara khusus Erick Thohir meminta kepada para pemain timnas Indonesia agar persiapkan diri menunjukkan kemampuan pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itulah sebab, kami di PSSI mengatur dengan Liga untuk jadwal hingga 3 tahun ke depan agar agenda persiapan timnas dan pemainnya ke kualifikasi Piala Dunia bisa saling sinergi, jelasnya. Tak hanya itu, Erick juga meminta para pemilik klub untuk memberikan dukungan kepada pemain timnas Indonesia agar memberi jam bermain lebih banyak di level klub. Hal ini untuk meningkatkan ketajaman, kematangan, dan skill para pemain selama berkompetisi dan berujung pada peningkatan performa ketika membela timnas Indonesia. Artinya, PSSI dan Liga sudah memberikan fleksibilitas ke klub dalam hal boleh mengontrak 8 pemain asing, dengan 6 bisa bermain dan 2 cadangan, jelas Erick. Pemain berstatus timnas tetap harus dapat prioritas karena ujungnya meningkatkan kualitas skuad timnas, tambahnya. Erick tak lupa meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, agar timnas Indonesia menunjukkan penampilan terbaik dan terus berprestasi hingga lolos ke Piala Dunia. Sekedar informasi, juara dan runner-up akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 grup akan mengikuti putaran keempat. Pada putaran keempat terbagi 2 grup.
Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga total sudah 8 wakil Asia yang lolos. Zona Asia masih dapat menambah 1 wakil lagi menjadi 9 wakil. Yakni runner-up babak keempat akan berlaga. Pemenangnya akan melakoni laga playoff dengan perwakilan dari benua lain. Pemenangnya lolos ke Piala Dunia 2026. Jika wakil Asia meraih kemenangan pada playoff, maka akan ada 9 wakil dari zona Asia yang menjadi wakil Asia Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui skuad Garuda menghadapi tantangan rumit saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ada 3 masalah rumit yang harus diatasi pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia masuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disebut sebagai grup neraka karena 3 negara adalah langganan Piala Dunia yang meliputi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke per-8 final selama 6 kali bermain di putaran final. Sementara, Arab Saudi sekali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya di Piala Dunia. Dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Apa sebenarnya 3 kerumitan yang dihadapi Timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Tak satu pun dari kami yang menganggap ini mudah. Tapi, menurutku semuanya berjalan baik. Jepang dan Australia berada di puncak, dan jika 4 tim di bawahnya saling bertarung, peluang akan terbuka, kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, Chosun. Shin Tae-yong menggarisbawahi 3 kerumitan yang mengadang Timnas Indonesia. Kualifikasi ini adalah perpaduan kompleks antara stamina para pemain tim nasional, perbedaan waktu para pemain yang melakukan perjalanan dari Eropa, dan juga soal penerbangan. Pelatih harus mempertimbangkan segalanya. Sebuah rencana harus dibuat sesuai dengan kenyataan, imbuhnya. 6 tim di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan disebar ke 2 grup. Masing-masing juara grup bakal mendapatkan tiket ke putaran final. Sedangkan peringkat kedua akan diadu di putaran kelima. Pemenang putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal bergabung dalam playoff antar konfederasi untuk memperebutkan 2 tempat tersisa di putaran final. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Jepang dan Australia menjadi 2 kesebelasan dengan peluang paling besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong dalam YouTube Lee Kyung-kyu. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus. Jujur, di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ucap Shin Tae-yong.